皆さん、こんにちは。一世君のチャンネル、ようこそ。Hai, minasan, genki desu ka? Kembali lagi di Kiseki Gaku Channel. Tentunya bersama saya Wisnu dan juga teman saya Imam deh. Iya. Dan di kesempatan kali ini kita mau ngebahas yang berbeda ya, Bang. Ya. Kalau kemarin kan kita udah ngebahas yang horor-horor. Ya. Kita bahas yang santai-santai ya. Nah, Mam, untuk Ya. kalau video kali ini mau ngebahas apa ini kita? Hai. Untuk video kali ini minasan kita akan membahas tentang onomatope. Onomatope. Itu onomatope itu sebenarnya apa sih? Onomatope ini artinya kata-kata atau kata tiruan untuk menggambarkan atau mengungkapkan tentang suara, keadaan, atau kondisi seorang, terus apa itu perasaan atau emosi, dan tentunya untuk suara makhluk hidup atau suara-suara benda mati seperti itu gitu. ya. Nah, onomatope sendiri ini kalau di Jepang kan itu biasanya diserapin. Itu sebenarnya itu bahasa bukan bahasa Jepang ya? Iya, itu bahasa Inggris itu. Bahasa Inggris. Nah, itu onomatope. Tapi kalau di bahasa Jepangnya juga pakai itu cuma diserapin ya, tulisnya pakai huruf katakana. Nah, untuk onomatope ini kalau di Jepang itu terbagi menjadi 4 golongan. Ada 4 golongan ya. Yang pertama nih kita akan membahas tentang giseigo. Giseigo. Nah, giseigo ini adalah suara atau ungkapan yang menirukan tentang suara makhluk hidup. Oh, ini berarti suara dari makhluk hidup. Ya, ini yang suara makhluk hidup itu kita ungkapkan atau kita gambarkan pakai tulisan. Oh, contohnya apa? Nah, contohnya itu ini. Pernah nggak dengar suara anjing? Anjing sering. Ya, itu Indonesianya apa ya? Kalau Indonesia guguk. Oke. Nah, Jepang sendiri beda. Di Jepang sendiri itu suara anjing itu wang-wang. Oh iya benar. Ya kan? Aku sempat debat sama orang Jepang juga. Sama juga. Apa bunyinya itu jelas-jelas guguk kok jadi wang-wang. Iya, makanya itu kan ya mungkin setiap itu ya kali setiap pendengaran orang Jepang sama kita itu beda kali. Nah, untuk contoh di wang-wang sendiri ini bisa kita gunakan pakai inu enggak? Wang-wang steimas. Oh, jadi anjingnya menggonggong gitu ya, wang-wang ibaratnya ya. Inuga wang-wang steimas. Oh iya. Terus ada lagi nggak? Masih dong. Apa? Pernah dengar suara sapi nggak? Pernah. Nah, itu bunyinya gimana? Mo gitu. Mo. Kalau di sana itu beda. Di sana bunyinya apa? Mo. Seperti itu. MOW. Jadi mo gitu. Mo-nya apa ya? Mo. Iya. Nah, itu juga karena apa? Ya nggak tahu sih. Orang Jepang sendiri kan menggambarkannya seperti itu. Iya. Nah, ada contohnya seperti ini. Ushi ga moushimasu. Itu seperti itu. Oh iya. Jadi sapinya mo gitu. Mo ya bersuara. Ya. Dan lagi nih, contoh lagi ini ada kata-kata koke koko. Tahu nggak? Koke koko itu loh. Tahu itu ayam kan? Iya, bener. Kalau ayam di Jepang itu kokoknya koke koko, bukan kukuruyuk. Kalau di sini kan kukuruyuk. Kalau di Jepang koke koko. Aneh ya gitu ya. Nah, ini untuk contohnya seperti ini. Itu kan biasanya koke koko itu cuma roster atau ayam jantan kan. Nah, kalau untuk eksemplar atau contohnya itu bisa kita pakai asaichi odori ga koke koko dashiteimasu. Itu artinya apa? Ini intinya di setiap di pagi buta itu ya, ayam jantannya itu mengeluarkan suara ya. Pokoknya siapa dari ya. Itu buat contohnya yang tadi apa namanya? Gise saya. Itu yang giseigo. Giseigo. Nah, ini tadi kan giseigo dari yang giseigo ya. Nah, terus untuk golongan yang lainnya ada apa lagi? Ada yang kedua ini giongo. Itu artinya apa itu? Nah, untuk giongo ini artinya maksud dari
Yonggo sendiri itu sekumpulan kata yang menyerupai atau menirukan bunyi dari benda mati. Oh tadi benda hidup, yang sekarang benda mati. Itu. Iya. Contohnya, bunyi dari benda mati. Hai. Untuk contohnya itu dokang. Dokang itu apa itu? Dokang itu suara ledakan atau letusan. Kalau di sini dor Ya, dor itu ya. Kalau di sini dokang. Dokang. Kok bisa dokang? Aneh ya, dokang. Aku sendiri sih kayak bingung sih. Kita yang itu ya, apa yang keliru dengernya tuh gitu. Tapi nggak tahu juga ini dari Jepang. Dari Jepangnya emang udah kayak gitu ya. Iya. Jadi pakemnya gitu. Pakemnya masing-masing sih. Nah, dokang sendiri ini kalau untuk sampel atau rebungnya itu bisa kita pakai chodo ima dokang kikimashita. Oh, chodo ima dokang kikimashita. Nah, baru saja terdengar itu ya ledakan itu. Nah, ada contoh lagi, Bang? Ada lah. Itu yang contoh selain dokang itu ada dongdong. Nah, ini dongdong ini bukan kata sisipan ya. Ada kan dongdong. Oh, bukan yang itu. Kalau dongdong kan lambat laun atau semakin apa itu kan. Tapi ini bukan. Ini apa ini? Ini dongdong ini suara apa? Pukulan atau ketukan. Oh, dongdong. Oh iya. Nah, ini juga bisa rebungnya. Ini seperti ini. Konosuke o dongdong suruna. Oh, jadi konosuke o dongdong suruna. Ya. Jadi perintah larangan ya. Jadi jangan memukuli meja ini. Seperti itu. Terus untuk yang lainnya ada lagi ya? Masih dong. Sebenarnya masih banyak sih. Kita ambil 3 contoh aja. Oh iya. Jadi udah 2 ya? Iya, tinggal 1. Kamu pernah dengar suara hujan nggak? Iya. Nah, suara hujan di sini gimana? Kayak Iya, ya. Di sana kalau nggak tik tik hujan ya. Di sana itu kalau hujan lebat itu zaza gitu. Zaza. Nah, Zazanya itu dari mana? Gitu. Tapi kok ya sudah. Iya, zaza. Bunyi Hujan ya itu ya. Zaza. Zaza. Untuk rebungnya sendiri itu kayak gini. Kyou wa ame ga zaza shiteru atau zaza shitemasu. Oh, jadi hari ini hujan turun. Zaza itu maksudnya iya, turunnya hujan itu ya. Kurimas jadi. Oh, jadi gitu. Iya. Terus ini kan tadi ada apa namanya? Giseigo. Giseigo, Terus Yonggo. Terus mana masih ada 2 lagi kan katanya 4 kan? Masih. Yang ketiga apa ini? Gitaigo. Nah, Gitaigo itu maksudnya itu apa itu? Nah, artinya? Arti untuk secara harfiahnya itu Gitaigo itu menggambarkan keadaan atau sesuatu kondisi yang bisa kita rasakan nih, tapi selain indera pendengaran kita. Oh, jadi tanpa indera pendengaran yang kita rasakan tanpa indera pendengaran. Benar. Contohnya apa ini? Nah, contohnya itu kayak kita melihat yang itu kamu tahu nggak lantai? Lantai itu kalau kamu kena sinar matahari itu gimana? Kamu lihatnya? Silau itu ya. Nah, di sana itu ada seperti itu. Di sana itu bahasa silaunya itu pika-pika. Oh iya, pika-pika. Pika-pika itu kayak apa namanya, kayak silau, kayak apa namanya itu? Cempreng apa? Menggilap atau ya? Menggilap gitu ya. Gilap banget gitu. Gilap. Jadi untuk rebungnya sendiri ya seperti itu. Kita gunakan lantai. Lantainya seperti Hayano Yuka wa pika-pika dah. Oh, jadi lantai kamarnya itu sangat mengkilap gitu ya. Iya. Oke. Terus contoh yang lainnya. Contoh yang lain. Oke, contoh yang lain itu kayak ini sejenis pika-pika juga, tapi ini kayak kamu tahu nggak bintang? Iya. Ya itu kalau kamu lihat itu gimana itu? Pandangan kamu? Kalau kata-kata gemerlip ya, gemerlip, kelap-kelip itu ya. Nah, di sana itu ada kira-kira, tapi bukan kira-kira kita apa? Kira-kira apa? Nah, ini kira-kira untuk
kelap-kelip. Oh, jadi kira-kira itu kayak bintangnya berkelip-kelip gitu ya? Berkelip gitu ya. Nah, untuk contohnya simpel aja. Untuk labelnya itu kira-kira Bossy. Oh, jadi bintang yang berkelip. Iya. Meskipun Bossy sendiri kan dari kata Bossy ya. Bossy, meskipun itu bisa kita gunakan tank-tank juga. Itu. Nah, ada lagi nih. Apa lagi tuh? Untuk apa ya? Yoku. Sering dengar nggak Yoku? Yoku Kikimas gitu. Hai. Ini sering ya. Atau enggak Kicing Tower. Oh iya sering. Nah, itu bisa kita pakai pera-pera. Oh, pakainya pera-pera. Iya. Nah, pera-pera itu selain itu ya kita gunakan dengan itu. Contoh kayak gini. Nihongo ga pera-pera ni natte kudasai. Oh iya. Jadi itu artinya itu apa? Berbahasa Jepang lah dengan apa namanya? Macar atau konsep atau pera-pera. Nah, ada lagi nih. Apa itu? Ini yang sering sekali kita jumpai pas waktu kita di jalan pas waktu di Jepang. Kan ada nih. Kalau di Indonesia itu ada kata-kata hoka-hoka. Hoka bento. Oh, hoka bento. Hoka ini sendiri ini artinya itu hangat kayak atatakai. Oh, gitu. Jadi hoka bento itu maksudnya itu kalau hoka kan tadi hangat ya. Bento itu kan bekal. Jadi bekal yang hangat ya. Seperti itu. Jadi maksudnya hoka bento itu. Iya, baru ini ya. Iya, barunya. Mungkin teman-teman juga ada barunya kali ini ya. Mungkin ya. Hoka bento itu ya itu bekal yang masih hangat atau bekal yang hangat seperti itu. Nah, ini untuk yang kan tadi udah 3 ya, Bang? Iya, 3. Terus yang terakhir nih. Yang terakhir ada Gijogo. Hai, Gijogo. Nah, Gijogo ini maksudnya itu menggambarkan tentang perasaan kita atau emosi kita. Mau menggambarkan tentang perasaan atau emosi? Iya, emosi kita. Contohnya ini. Nah, contohnya kamu pernah nggak deketin cewek terus kamu merasa deg-degan? Sering ya. Kalau di Indonesia kan deg-degan itu kan jantungnya berdebar. Kalau di sana itu bukan deg-degan. Terus pakainya apa? Dogi-dogi. Oh iya. Dogi-dogi sulu. Nah, ini untuk dogi-dogi ini biasanya kita untuk mendekatin cewek ini. Kata-katanya bagus juga nih. Contoh anata mireba. Dogi-dogi seperti itu. Bagus nih buat gombalin ini contohnya. Jadi anatao mireba dogi-dogi shiteru. Jadi ketika aku melihat kamu itu jantungku berdebar gitu ya, deg-degan gitu. Nih, bagi minasang yang mau mendekatin cewek seperti itu. Coba dicatat aja nggak apa-apa minasang. Cewek Jepang pun kayaknya terpaku lah ya. Iya, tersipu malu. Tersipu malu. Terus ada contoh apa lagi? Ada nih seperti ini smile, tahu kan smile? Senyum. Iya. Di sana itu selain Emi itu juga pakai niko. Oh, aku pernah dengar itu kalau di anime itu sering banget itu. Ya, niko. Di anime itu kan ada kata-kata gini. Niko ni, anata no heart ni niko ni, ekao todokeru yada wa niko. Niko ni, iya. Anata no heart wa niko ni, ya seperti itu kan. Oh, iya. Nah, intinya itu apa? Aku mengirimkan senyuman kepadamu. Ke hatinya itu. Ke hatinya ya, Mas. Nah, niko ni, anata hato ni, anata no hato wa niko ni. Ya. Sebenarnya niko ni masih ada lanjutan. Gao todokeru seperti itu. Intinya ya itu. Aku mengirimkan senyuman ke hati kamu seperti itu. Tapi itu ada gerakannya loh, Bang, kalau di anime. Kamu tahu nggak? Tahu tapi itu dalam apa sih? Gimana sih? Kayak ada apa yang kayak gini ya, Pak? Niko ni. Anata no hato. Gini dong. Oh, gini. Hato. Niko ni. Oh, seperti itu. Terus saya pernah
sih pernah lihat di anime kayak gitu. Iya sih, dulu pernah lihat di saya. Oke, nah ini lanjut ya. Contoh berikutnya. Contoh berikutnya itu ada hara-hara. あらあら Hara-hara, ya. Sering pernah dengar nggak? Hara-hara itu kayak apa ya? Kegelisahan gitu. Oh, Gelisah. suasana hati yang gelisah Ya, kayak kimochi gak baru mungkin ya. Seperti itu. Nah, Kalau untuk penggunaannya di kalimat gimana? nah untuk rimungnya, watashi ga hara-hara shite imasu. Oh, berarti saya sedang gelisah. Oh iya. Terus ada lagi nggak? Itu ada itu. Enggak. Nah, untuk Kalau untuk apa itu namanya itu? Kan ada itu istilah Jepang itu peko itu juga masuk nggak sih sebenarnya? peko iya. Iya kan? Peko itu iya. Kan kayak keadaan lapar enggak kan? Peko. Intinya itu selain haraheta, terus selain onaka suita atau sukimasta itu peko itu juga termasuk intinya peko itu mungkin roncongan seperti itu. Keroncongan. Berarti lapar. Iya, berarti lapar. Onaka peko des. Nah, onaka peko des. Lapar, perut keroncongan. Oh iya. Itu. Nah, untuk lanjutnya lagi untuk seumpama untuk membahas tentang apa ini? Onotope atau Onomatope. Onomatope. Untuk lebih lanjutnya ya kita langsung ke kiseki. Oh iya, kalau misalnya minasang ini mau lebih lanjut atau Iya. nggak cuma sekedar hal ini doang, tapi untuk bahasa Jepang ini terutama ya, Iya, benar. bisa langsung aja datang ke Kiseki Gaku, Benar. belajar bareng kita semua. Ya, benar. Nah, ini Iya. untuk apa ini ya? Untuk kiseki sendiri ini ada kelas baru nih. Oh, ada buka kelas baru ya, Nah, siswa baru. Nah, siswa ini baru. kesempatan banget ini buat teman-teman Benar ini yang sekali. misalnya bingung ini, wah, mau belajar bahasa Jepang, pengen bisa bahasa Jepang, nggak harus mau ke Jepang baru bisa bahasa Jepang. Iya. Kalau kalian pengen cuma sekedar pengetahuan pun juga nggak apa-apa, datang Iya. aja ke Kiseki Gaku ya nggak Iya. apa-apa sekali. Dan ntar juga bisa dapat teman-teman baru juga di Kiseki Gaku. Teman-teman gokil. Ya, seperti yang video yang Ya, sebelum yang kemarin ya, kemarin itu Katanya ketemu si siapa Vita ketemu si apa cowok aneh atau apa itu bukan aneh sih unik katanya dewan unik ya. ya sih itu kan unik bukan aneh, kalau aneh itu kasihan. Terlalu negatif ya. Untuk teman-teman ini semuanya yang dari ya sekitaran Jogja, Solo, Klaten yang pengen tahu bahasa Jepang Ya. kayak apa namanya, kalau misalnya mau malas otodidak itu susah, Ya. mending datang aja ke Kiseki Gaku, ntar kita bantu ya Benar. Nantang ya untuk belajar bahasa Jepang. Untuk kontak sama alamatnya ada di link deskripsi di bawah. Benar. Nah, bisa dicek aja langsung Ya. Gimana? Dan untuk penayangan selain ini, nah kalian juga bisa menonton video kita selanjutnya nih. Biasanya kita pada hari Kamis dan Sabtu jam 6 sore. Benar. Dan terima kasih bagi minasang yang sudah menonton. Arigatou gozaimashita. Dan jangan lupa nih, Kalau udah nonton harus subscribe. Yang belum subscribe, biar channelnya juga berkembang dan kita semakin kreatif untuk semakin ya. semangat juga Ya, buat untuk bikin ya. konten-konten. Mungkin teman-teman juga ada saran nih, Mas, Nah. tolong bikin konten yang kayak gini. Benar. Apapun saran kalian, kita terima itu semua di Nah. kolom komentar. Benar. Langsung tulis saja di situ Iya. ya, Imam ya. Dan jangan lupa lagi Untuk like dan juga share. teman-teman kalian yang di seluruh mancanegara boleh. Dan ini nih jangan lupa ya untuk tayangan kita nih. Yang ingatkan kita akan tayang lagi setiap hari Kamis dan Sabtu. Ya, tepat sekali. Jam Jam 6 sore hanya di Kiseki Gaku Channel. Dan selalu Shinji Tekurene Seiga Arimasu. Sesuatu yang bisa dirasakan oleh indera tak apa sih. Itu biasanya diserapin onomatope. Onomatope. Onomatope.